Kalau kaul sing pertama bi annahu klan sak temene iki to qaulu ta'ala wa akhiru manazala fi sa'dil faraidi ing dalam menyangkut pira-pira ketentuan faraid bagian warisan wal ahkami lan pira-pira hukum. Dados ngeten nggih kula terangno nggih. Terus Bebut sini sama satu ini saudaranya di sini. Kalau terangaken nggih. Dados kalau dalam ulumul Quran termasuk yang paling pokok itu ngerti akhiru manazala. Tujuannya untuk memastikan mana yang berstatus nasikh, mana yang berstatus napa? Mansukh. Meskipun seperti itu juga harus ada aturannya. Misalnya ada dua ayat bertentangan secara makna. Potensinya hubungannya itu mutlak muqayyad atau mujmal mubayyan atau am dan khas. Jika ditakwil itu nggak bisa, maka mau tidak mau dianggap nasa mansukh. Nah, untuk memastikan nasa mansukh itu harus mengetahui tanggal dulu mana. Nah, sehingga kalau diketahui ayat yang paling akhir, berarti ayat itu setidaknya berstatus tidak akan apa? Mansukh. Ketentuannya tidak akan apa? Mansukh, tidak akan dinasah. Sehingga ulama itu punya kepedulian menanggali itu. Ini turun di Jirona, ini turun di Makkah, ini turun di Madinah. Nah, wattaqu yauman turja'una fi illallah itu banyak ulama yang mengatakan setelah itu Nabi itu hanya 86 hari. Apalagi secara makna sudah napa wattaqu yauman turja'una fi illallah. Jadi wattaqu lan wedya sira kabeh yauman ing siji dina sing turja'una kang bakal den balekno sira kabeh fihi ing dalem yaum. Itu sudah jelas mengarah ke wafatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada saja ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Ya niku mikire niku Allah ngutus Nabi itu tentu tugas. Nah, di mana-mana tugas itu bisa berakhir kalau sudah kelar, sudah selesai. Sehingga banyak ulama dengan cara pandang seperti itu ya kira-kira al-yauma akmaltu lakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Karena cara pandang gimana? Nabi jadi rasul itu kan tugas. Di mana-mana tugas itu kalau sudah sempurna ya napa berakhir. Sehingga ayat itu dianggap isyarat napa akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane keyakinan kula, nanti kula ketemu pangeran niku keyakinan kula, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Saya ulang lagi, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Meskipun tasawuf ya barokah, tapi tetap jauh di atas fikih. Karena ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu hampir semua ulama itu memastikan itu yang dimaksud adalah tema-tema fikih. Ya, tema-tema apa? Fikih. Ayat sebelumnya kan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinsi terus wal munkhaniqatu wal mulqatu terus wan natihatu wa ma aklasabu ila ma zakaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil asla. Terus dalikum fisqo. Terus al yauma ya isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Terus al yauma akmaltu lakum dinakum. Niku ketok banget. Jadi ketika Allah bilang agama ini sudah disempurnakan, ketika Allah ngendikan agama ini sudah sempurna, sebetulnya yang dikatakan Allah itu tema-tema fikih. Jadi orang sekarang tuh ngawur sekali kalau mengatakan tasawuf itu di atas fikih, itu keliru sekali. Kita bisa mengikhlaskan ngamal itu setelah lolos uji fikih. Jadi misalnya, saya sholat tak ikhlaskan untuk Allah. Status sholat itu harus benar dulu. Ada fatihahnya, ada rukuknya, ada sujudnya. Yang status sholatnya aja nggak benar, kok mesti diikhlaskan, diikhlas nombahin, nggak ada. Itu kan seperti sodako itu pakai harta, hartanya halal, baru disodakohkan, baru diikhlaskan. Kalau hartanya saja sudah ada halal, atau nggak ada sama sekali, sementing ikhlas ya. Itu ikhlas nombamu, sementing mulang ikhlas, mulangnya rapayu ikhlas. Jadi kiai sementing ikhlas, nyai berapa yuk? Mau diikhlaskan apanya coba? Jadi perangkat fikih itu jelas ya. Nah kelirunya kita, kenapa kok nggak sampai konangan kalau ayat itu fikih? Ya mereka hafal Quran, ngerti-ngerti dalil al yauma akmaltu lakum. Iku cara ketemu wong nahwu itu dalil kriminal. Wong al yauma iku dzaraf itu dia ta'alluq. Ya ora ono wong takok. Wong pancen padha ra isane. Mestine ana dalil al yauma takok mbah niku dzaraf. Ujuk-ujuk dorof kok neng ngarep ono cara nahwu coba. Bisa dorof di depan? Tidak bisa. Dorof itu butuh ta'alluq. Ta'alluq itu mesti mendahului dorof. Ujuk-ujuk dalil kok al yauma ing dalam iki dina.
ing dalem dari apa? Tapi baru kayak bodoh bareng-bareng ya aman wae. Mane bodoh kan seneng wong bodoh. Ngetra itu mau seneng. Ya misalnya sampean goblok ya ana dalile subhanaka ma khalaqta hadza batila. Sesuatu yang ada pasti semuanya ada gunanya. Karena Allah ngendikan ma khalaqta hadza semua pasti ada hikmahnya. Lan kula bingung bodoh ya rawani ngenyek, piye ana hikmahnya. Nah, pertanyaannya itu begini, andaikan orang itu dalil dari awal, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian bangkai. Terus wal mauqudatu wal mutarad diatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil aslam. Itu tentang fikih semua. Setelah fikih selesai, Allah ngendikan gini, al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshaw. Itu ayat favorit saya. Allah ngendikan al yauma ing dalem iki dina, ya Isa wis dadi putus asa. Ya Isa itu fi'il madhi. Ya memang yaknya itu yak balungan kalimah. Ya Isa yai asu. Al yauma ing dalem iki dina ya Isa putus asa. Sapa alladzina kafaru wong kafir. Min dinikum saking ngotak-ngatik agama sira kabeh. Hari ini orang kafir sudah putus asa mau membuli Islam. Karena argumentasi Islam itu sudah terang benderang. Ketika agama lain masih berdebat tentang teologi ketuhanan, Islam wis bakas hukum sing sampai ke halal haram. Jadi ibarat orang bangun rumah, orang lain baru bikin pondasi, Islam itu rumahnya sudah jadi. Wis bakas bonsai kemana? Wis bakas aksesoris. Halal haram makruh khilaful. Agama lain masih bakas pangeran itu sapa? Telu apa siji? Nak telu iku sing anake sapa, sing bapake sapa, ojo diskusi. Islam wis bakas. KRT, KRW pokoknya sudah detail. Kiai alternatif, kiai tenan, kiai debutan, sudah lengkap itu sudah. Ketika mangane sing sitok ijek bakas pokok Islam wis bakas detail. Makanya Allah begitu bangga ngendikan kitabun uhkimat. Ayatuhu summa fussilat. Fusilat itu ditafsir. Ibarat rumah itu sudah detail. Pintu sebaiknya di mana, tempat kembang di mana, tempat WC sebaiknya di mana. Itu sudah detail. Lho wong iku nganti ngomong detail itu bukti makmur. Kowe lagi sugih anyaran. Duwe mobil wis seneng asal mobil. Gak mikir aksesoris wis gak mikir. Bensin ta solar wis ora mikir. Wong di mobil wis alhamdulillah. Pokoke takokane rime blong ta ora ngono tok. Tapi kalau sudah mapan itu sudah rewel, sudah detail. Bakasan esmetik sama manual itu baik mana, sudah detail. Nah Islam datang itu sudah detail sampai ngendikan halal. Maka ketika agama ini disempurnakan itu maknanya adalah ahkamul halal wal haram. Makanya Allah ngendikan al yauma akmaltu lakum dinakum. Itu mesti masailul halal wal haram. Sama tak cerita nih, agama lain itu tidak punya konsep tolak. Ya kalau kawin ya harus selamanya. Islam itu detail. Saking detailnya kadang ya rontok saenake. Tapi bang baru kayak bodoh itu alhamdulillah dan kalau nu syukur. Mau sampean wis bodoh lah serapopo. Wong sak pinter-pintere wong cara pangeran ya tetep bodoh. Dadi aku muni bodoh kalimatu madkhin ora kalimatu dzambin wis pancen wis. Lan kula niku ngelem kiai yo biasa ngritik yo biasa paling hukum ku ora penting, sing penting hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan tak bedhei. Kawin cara Islam itu saking detail. Nak mbok rungokno ya ana ngawur. Tapi ngawur sing ilmiah. Misal aku ngawekno hamdan uzawi juga alama amaraka wa bihi min imsakin bi ma'ruf au tasrihim bisa. Jajal mbok rungokno umpama wong ora bodho, iku ora mangkel mek kalimat iku. Jong kowe tak kawekno ya. Ya nak tepak ya terus, nak ora tepak ya pegatan. Lho ya kan artinya kan uzawi juga alama amaraka wa bihi. Kamu tak kawinkan sesuai perintahnya Allah, yaitu pilihannya hanya dua, min imsakin bima'ruf, nak masyarakat dia terus, atau tasrihim, nak tepak is pegatan, tapi nak terus ya sing apik, nak pegatan, sing apik, pegatan apik ya orang bawa dunia, orang ngetak dunia is pegatan, coba rabis ngetak dunia ini mertua lagi pegatan elek. Itu coba andekan itu orang paham semua, mesti kan ngurung-ngurung kok sebatas. Tapi barokah ra paham, amin. Berarti betapa barokahnya kebodohan ini. Kok kowe nyesal lho apa barokah ngono itu. Coba umumnya kiai kalau ngakatkan gimana coba?
Seperti tadi kan. Coba saya artikan, uzawiju ngawekno ingsun ka ing sira. Alama sesuai ngatasi perkara. Amar kang perintah ka ing sira sapa Allah. Oke tak kawekno jeng sesuai aturan sing ditanamkan Allah, sing diajarkan Allah. Yaitu min imsakim, yaitu ngeker kelan apik, mesti nikah terus. Au tasrihin to megat, engko nak megat yo. Ya tasrih biasan kira-kira nek dadi manten sugih ya pegatan-pegatan tapi aja ngentekno donyane sik. Nah, karena Quran itu ilmiah. Ilmiahnya apa? Potensinya orang kawin ya hanya dua itu. Kalau nggak terus ya pegatan, daripada kaget di belakang, sudah diomongkan dulu di depan. Loh di mana-mana ilmiah itu kan gitu kan? Kalau kita mau pergi ke Jakarta, kita sebagai supir yang baik, pinten jam? 4 jam misalnya. Tapi kalau ada macet ya 6 jam. Tapi kalau ada kejadian di luar duga ya 3 hari. Itu ilmiah, sesuatunya di kayak militer itu loh. Alternatif A, ada alternatif B, alternatif C. Pilot ya gitu. Otomatis kalau nggak bisa manual, kalau semuanya ada alternatif. Kawin ya gitu. Enggak nang orang pegatan segawe alternatif. Ndak ada gitu maksudnya. Wah seneng kamu nafsiri sing salah. Resiko dadi kiai ngoten niku.